السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama kita ucapkan tahmid atau pujian kepada Allah dengan melantunkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, mari sama-sama kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kaum muslimin, di bulan yang penuh berkah ini, bulan di mana kita beramal dengan amalan yang banyak. Ada puasa, ada salat tarawih, ada tilawah Al-Quran, ada juga sedekah, ada mendengarkan atau hadir di majlis ta'lim, dan banyak lagi amalan-amalan yang kita lakukan. Ada sahur, ada berbuka puasa, ada memberikan iftar atau ta'jil. Maka pesan kami kepada para jamaah dan diri kami sendiri khususnya, perbanyaklah minta sama Allah agar amalan-amalan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu beramal. Apa yang Bapak Ibu inginkan dari amal tersebut? Apa akhir dari harapan kita terhadap amal itu? Kita diberikan pahala oleh Allah, diterima oleh Allah, kemudian dibalas di hari kita menghadap Allah satu persatu, tidak menggunakan baju, celana, sendal, tidak dikhitan, tidak bawa sehelai rupiah pun. Kita tuh butuh pahala ini yang kita lakukan di sana nanti. Maka sebaik-baik seorang muslim itu adalah yang mengharapkan diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam Islam itu beramal itu bukan seperti bekerja. Saya sudah kerjakan A, selesai. Enggak begitu. Saya sudah nyapu, saya sudah bantu, saya sudah A, saya sudah B. Bukan. Dalam Islam, setelah beramal, kita masih penuh harap, yaitu semoga amal ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlena dengan banyaknya amal, karena belum tentu amal yang kita lakukan itu baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan yang bapak-bapak dan ibu-ibu banyak beramal ini, seringlah ucapkan Allahumma rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Allahumma amin. Baik. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tema kita
pada hari ini adalah melanjutkan pembahasan yang subuh pekan lalu, yaitu mengenai tata cara merespon ayat Al-Quran. Pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah sampaikan bulan puasa itu perbanyak doa, perbanyak baca Quran, wabil khusus di malam hari. Sekarang kita mau tambahkan, yaitu mengenai bagaimana merespon ayat Al-Quran yang kita baca atau kita dengar. Apa temanya, Pak? Bagaimana merespon ayat yang kita baca atau dengar. Itu temanya. Baik Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, tema ini diambil dari hadis Nabi tentunya, dan sudah disampaikan pekan lalu, tapi hari ini kita dalami materi ini. Diambil dari hadis Nabi SAW dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu idza marra, apabila melewati ayat tasbih, ayat tasbih yang berbunyi subhana, tasbih, maka beliau bertasbih. Wa idza marra bi ayati su'alin sa'al, kalau beliau melewati ayat tentang doa, beliau berdoa. Wa idza marra bi ayati adzabin ta'awwadz, kalau beliau melewati ayat-ayat azab, beliau memohon perlindungan kepada Allah dari azab. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Hudzaifah bin Al-Yaman juga mengatakan, idza marra, apabila Nabi melewati ayat rahmatin, ayat tentang rahmat Allah, kasih sayang Allah, maka Nabi SAW sa'al, Nabi meminta kepada Allah kasih sayangnya. Wa idza marra bi ayati adzab, apabila melewati ayat azab, ta'awwadz, beliau memohon perlindungan dari azab itu. Baik. Ini cara Rasul Nabi kita merespon ayat Al-Quran. Ini yang mau kita coba dalamkan pada hari ini. Baik Pak. Jadi baca Quran itu bukan seperti gundu menggelinding Pak. Bukan, tapi ada apa? Ada respon. Ada satu tanggapan dari kita. Baik. Kalau Bapak bersama Quran itu bisa Bapak membaca. Kalau Bapak jadi makmum, kalau Bapak jadi imam, posisi Bapak sebagai pembaca. Kalau Bapak sebagai makmum, Ibu sebagai makmum, posisinya sebagai pendengar. Kalau bapak-bapak khataman, posisinya sebagai khataman sendiri, sebagai pembaca. Kalau kita bikin halaqah tadarus itu yang keliling, posisi kita sebagai bisa dua, bisa giliran baca, bisa bergiliran sedang mendengar, antara dua itu. Terus Quran itu dibaca, kalau tadi sholat subuh kita baca Al-Fatihah, di mana? Dalam atau luar sholat? Tadi kita sholat subuh, dalam sholat. Imam membaca tadi dalam sholat subuh, Ustazuna Ustaz Azka Al-Karim, beliau baca dalam sholat atau di luar? Dalam. Kalau yang malam-malam tadarus itu di dalam atau di luar? Jadi baca Quran itu bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Juga Quran itu bisa kita yang
membaca atau kita sedang mendengar. Ini semua sebaiknya direspon. Baik. Sebaiknya direspon. Untuk merespon ayat-ayat yang dibaca, perlu apa, Pak? Perlu paham. Masalahnya, Bapak Ibu paham nggak? Itu pertanyaannya. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alhamdulillah. Saya nggak paham. Alhamdulillah. Ya, pertanyaannya, paham nggak kita yang dibaca oleh imam, yang dibaca oleh teman kita dalam tadarus, atau yang kita baca? Itu aja pertanyaannya. Yang kita dengar dan kita baca, paham nggak? Itu pertanyaannya. Pasti jawabannya, kalau saya tanya di pesantren, pasti jawabannya insya Allah, Ustaz, 50% lah paham, 60%, 70%. Kalau ditanya di orang Arab, jawabannya apa? Paham nggak kamu yang didengar dan yang dibaca? Apa kata mereka? Mereka bilang paham. Paham lah. Mereka 70, 80, bahkan 90. Bahkan banyak ayat yang mudah difahami. Tapi kalau kita tanya di negeri kita ini, di masjid-masjid, tentu jawabannya, ya kita tahu tidak semua bisa memahami. Baik. Oleh karena itu, kita ambil kunci saja, Pak. Dan kunci ini mohon diingat-ingat. Yang pertama, Nabi SAW itu bertasbih. Bertasbih kalau ada ayat tasbih. Maka kuncinya adalah kata-kata tasbih. Contoh ya, Pak. Saya baca ayat, Bapak baca apa? Tasbih. Tasbih gimana? Subhanallah. Oke, kita coba supaya baca Quran tahun ini lebih mumtaz, lebih baik daripada tahun yang lalu. Tadi imam kita Ustaz Azka, beliau baca surat Al-Isra misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang jawab ya, saya yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya kayak gitu. Tapi jangan kencang-kencang ya. Nanti apa itu semuanya bingung. Bapak dalam hati dengan suara yang lembut, subhanallah. Saya baca lagi. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil 'arsy sabila. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Yang mana tadi? Subhanahu wa ta'ala. Lagi. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ard. Yang mana itu? Tusabbihu. Lagi. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, sabbaha. Maka kita baca subhanallah. Sudah pada bisa? Supaya kalau sholat tarawih imamnya panjang, nggak ngelamun, Pak. Tapi nungguin kunci-kuncinya. Mana nih? Ada nggak subhanallah? Tasbih, sabbaha, yusabbihu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada ayat-ayat surga, ayat-ayat rahmat, ayat-ayat surga. Kita baca ya, Pak. Ayat-ayat surga. Ulaika lahum kuncinya dulu ya. Kuncinya apa? Jannah. 1, 2, 3. Bapak, doanya gimana? Bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Kalau bahasa Arab, Allahumma inni
as'alukal jannah. Coba baca 1 2 3. Gampang? Coba sekali lagi 1 2 3. Nah itu. Kalau dengar jannah udah baca aja itu. Walaupun nggak semua jannah dalam Quran artinya surga, ada juga artinya kebun. Ya, nanti pas ayat kebun ada 2 orang pemilik kebun. Allahumma inni as'alukal jannah. Gak apa-apa udah. Karena kebun itu artinya jannah juga. Jannah itu artinya kebun atau surga. Udah nggak apa-apa. Pokoknya jannah aja dah, ya. Baik. Saya baca. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Hah? Oke. Ulaika jazaohum 'inda rabbihim maghfiratun wa jannat. Kok nggak ada suaranya dalam hati ya? Allahumma inni as'alukal jannah. Ulaika ashabul jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Gitu ya Pak? Allahumma inni as'alukal jannah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Allahumma inni as'alukal jannah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannat. Allahumma inni as'alukal jannah. Oke. Kemudian kata Nabi, kalau ada azab neraka, beliau berlindung. Kuncinya dulu. Neraka adalah nar. Nar atau jahannam atau jahim. Pokoknya nama-nama neraka. Paling gampang nar sama jahannam. Nar dan jahannam. Atau azab, tapi kita coba nar jahannam dulu. Apa doanya? A'udzubillahi minan nar. A'udzubillahi minan, atau ada yang lain? Allahumma ajirni minan nar. Bapak pilih yang mana? Ada yang pilih a'udzubillahi minan nar, boleh. Ajirni minan nar, boleh. Siap? Enggak apa-apa. Pakai a'udzubillah dulu ya. A'udzubillahi minan nar. Tadi Ustaz kita beliau baca ada kata jahannam. Bismillahirrahmanirrahim. Summa, dari awal ya. Dengar kata jahannam. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. A'udzu billahi minan nar au min jahannam. Ya, a'udzu billahi minan nar atau dari jahannam. Asa rabbukum an yarhamakum wa in 'udtum 'udna wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira. A'udzu billahi minan nar, a'udzu billahi minan nar, a'udzu billahi min jahannam. Inna jahannama kanat mirsada. A'udzu billahi minan nar, a'udzu billahi min jahannam. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. A'udzu billahi minan nar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. A'udzu billahi minan nar, a'udzu billahi min jahannam. Baik, udah begitu.
Gampang ya? Jadi nanti malam dengerin imam. Atau bapak baca, dengar ada kata jahannam, apa nar, silakan langsung berdoa sekejap. A'udzubillahi minan nar. Kemudian doa. Apabila ada doa, maka berdoa. Ini doa gampang. Kuncinya apa kalau doa? Rabbana depannya. Kalau doa bapak ulangi saja. Saya akan baca doa, silakan bapak ulangi. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Bapak, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Gitu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wa hab lana min ladunka rahmah. Nah, begitu caranya. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kurang lebih begitu cara kita merespon kalamullah. Setelah itu, khatamlah Al-Quran. Semoga Allah kabulkan semua doa-doa Bapak ketika membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.